Hi everyone, welcome back to my Me Time channel with me, Etindia. Di video ini saya pengen banget nih-share ke kalian semua My Tokyo Apartment Tour yang udah pernah di-request atau diminta oleh salah satu subscribers atau viewers. Dan pertama-tama saya pengen bilang bahwa video ini adalah bukan video showing off atau pamer, nggak sama sekali. Saya bikin video ini karena semata-mata pengen nge-share aja gimana kehidupan saya di Jepang ke kalian, dan juga supaya kalian kenal lebih dekat dengan saya. Jadi nggak ada tujuan showing off atau pamer, not at all, nggak sama sekali. Dan karena ada beberapa yang sering nanya, saya di sini kegiatannya apa, saya di sini tinggal sama siapa, apakah saya di sini kerja dan lain sebagainya, maka saya pengen bikin sedikit saja quick introduction tentang saya. Jadi saya tinggal di Jepang dari tahun 2010 untuk kuliah, tepatnya waktu itu di kota Osaka. Saya kuliah dari tahun 2010 sampai 2015. Saya kenal dengan suami saya karena kami sama-sama mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang. Dan setelah sama-sama selesai S2, suami saya dapat kerja dan penempatannya di Tokyo, sementara saya masih tetap di Osaka untuk lanjutin kuliah S3. Dan kami LDR untuk beberapa waktu, kemudian setelah itu kami nikah dan sempat LDR juga 1,5 tahun. Dan ya alhamdulillah setelah lulus kuliah September tahun lalu, akhirnya saya bisa boyongan dan tinggal bareng sama suami saya di Tokyo. Jadi sekarang kami tinggal berdua di kota Tokyo, di Jepang ini, dan kami tinggal di apartemen yang dikasih dari perusahaan tempat suami saya bekerja. Jadi ya kami tinggal di kayak family apartemen gitu, khusus untuk pegawai yang punya keluarga. Dan ini ada 18 lantai di gedung apartemen ini. Satu lantai itu sekitar ada 4 kepala keluarga, dan kami nggak kenal sama sekali. Tetangga sebelah, tetangga apartemen sama sekali nggak kenal karena mereka juga nggak pernah keluar dan juga nggak pernah kelihatan, cuma dengar suara-suaranya aja. Yang jelas di gedung ini kami satu-satunya orang bukan Jepang, jadi orang yang non Jepang gitu di gedung ini. Dan yang jelas saya satu-satunya orang yang pakai jilbab di daerah ini, karena kalau lagi belanja di supermarket itu udah pasti dilihatin, itu udah pasti. Dan sekarang udah kebal banget, terserah mau ngeliatin atau enggak. Dan ya kalau ada yang nanya kegiatannya apa, sekarang karena baru selesai kuliah, jadi kegiatannya itu nggak terlalu banyak. Sementara ini masih apply kerjaan aja, dan karena emang kita berdua pengen cepat-cepat pindah ke Indonesia, jadi saya apply kerjaannya bukan di Jepang tapi di Indonesia. Dan ya minta doanya mudah-mudahan cepat bisa pindah ke Indonesia. Ya segitu aja curcol untuk introduction tentang kehidupan saya. So ya without any further ado, kita langsung aja ke Tokyo Apartment Tour. So keep on watching and let's get started. Kita mulai dari sini. Ini tempat masuk dari apartemen kita. Jadi kayak ada koridor kecil gitu. Di sini ada tempat payung dan tempat naruh sepatu yang biasanya sering kita pakai. Terus di sini ada kayak lemari gitu yang tertempel di dinding. Di sini kita taruh sepatu-sepatu lagi. Ada beberapa sepatu yang saya simpan di sini. Lemari yang satunya saya taruh kayak misalkan sepatu juga ada, handuk-handuk, terus spray, kemudian ada sejadah, kaos kaki. Terus ini bando kaos kaki suami. Kita masuk ke sini. Ini langsung masuk ke ruang tengah. Ruang tengahnya berantakan emang. Ya saya taruh lemari kecil di sini tempat buku-buku. Foto waktu pre-wedding ini ada di mana ya, di Kyoto, saya lupa. Fushimi Inari, tempat yang geisha. Karena suka banget sama olahraga, jadi dia suka olahraga di rumah. Ini tas dia badminton, kemudian ya pas bunga dan lain sebagainya. Terus di sini ada, biasanya kalau orang Jepang kalau ada yang nikah tuh mereka bikin kayak ucapan selamat gitu dari banyak orang dikumpulin jadi satu. Suami saya yang ini dia kerja di konstruksi, jadi karena dia engineer teknik sipil. Foto kita waktu nikah pas bunga, dan bunganya dari IKEA. Kumpulan foto-foto kita ini waktu kita ada di first trip di cruise honeymoon kita
honeymoon kita yang pertama. Waktu itu kita ada di kupu-kupu bareng. Kita naik kayak cable car gitu di sini. Iya, something like that. Ya, ini buku-buku, ada terus ada hiasan, ada TV, ada laptop, itu tempat buat setrikaan dan lain sebagainya. Ini basically ruang tengah. Kita biasanya nonton TV di sini, nonton film di sini, terus atau mungkin saya edit video tuh di sini, terus langsung saya ngerjain tugas kantornya di situ, atau nggak di depan ini, atau nggak dia main game juga di sini. Jadi tuh ada foto kita waktu di Kyoto Manga Museum atau kayak komik museum gitu. Ini kayak karikatur gitu. Ini kayaknya diambil sebelum menikah tahun 2012 kalau nggak salah. Terus ini adalah foto spring pertama setelah menikah. Jadi ini kayak bulan April 2014 gitu. Ini waktu masih di Osaka. Kayak hiasan dari Rakuten, waktu itu saya beli di Rakuten, tempat buat naruh-naruh kayak charger dan lain sebagainya. Terus ini daerah dapur kita. Saya baru nyampe beberapa hari yang lalu, jadi belum sempat saya masukin ke Osire. Ini ada vacuum cleaner, ada macam-macam lah, tempat masak nasi. Karena Indomie ini benar-benar kayak barang mewah di sini, makanya kita kalau pulang ke Indonesia selalu bawa Indomie. Ya, ini ada kulkas, isinya nggak terlalu banyak. Terus ada sink, kemudian ya piring, sendok, semua ada di sini. Terus ya ini tempat kita makan berdua selalu di sini. Ini dari Nitori, aku suka banget ini, aku suka warna ungu, saya suka banget warna ungu, jadi saya beli vas bunga lavender gitu. Ini ada kayak koridor gitu, di sini kayak WC atau WC untuk Japanese style. Ya, saya biasanya suka banget sama hijau-hijauan, jadi saya selalu kasih hiasan walaupun ini bukan asli ya. Kita taruh kayak pengharum tisu WC. Ini ada 2 lemari, ini satu lemari buat lemari saya, satu lagi buat lemari suami. Dan ya, tempat handuk, tempat baju kotor. Terus ini gantungan buat kayak coat yang biasa kita pakai kan sekarang musim dingin, jadi kita taruh coat di sini. Kamar mandi, sebelum kamar mandi ini ada wastafel plus ruang cucian, jadi mesin cuci. Terus ini ada kayak self gitu. Ini ada foto kita berdua jalan-jalan di mana ya, saya lupa. Nah, ini tempat saya cuci muka. Ini tempat buat bersih-bersih muka. Oh ya, saya kalau filming suka pakai mic tambahan. Ini ada Calisonic buat saya bersihin muka. Terus ini skincare-nya suami, terus ini skincare saya, ini juga skincare saya. Terus itu yang bersihin brush itu pakai ini dari Sigma, ada glove yang buat bersihin brush. Terus kalau ngeringinnya pakai ini Sigma Dry and Shape. Terus kalau misalkan sebelum dikeringin itu harus diperas dulu pakai ini. Jadi ini juga dari Sigma. Handuk buat brushnya gitu. Terus ya ini skincare yang biasanya saya pakai. Terus saya pakai Kiehl's juga. Saya juga pakai Estee Lauder, ada SK2, ini dari Clinique, ini juga Estee Lauder yang Advanced Night Repair. Terus saya juga pakai Cure, ini Japanese produk. Terus ada SK2, Ini nanti next saya bakal bikin skincare rutin. Di sini nggak ada yang terlalu ini sih. Ini charger dari Clarisonic. Terus ini hair dryer yang biasa saya pakai. Kamar mandi Japanese style. Nggak Japanese style ya, kayaknya semuanya juga begini sih. Saya pernah bikin room tournya. Ini tempat kosmetik, ini tempat bekas ring light. Saya pesan dari Rakuten. Terus ya ini deh. Tadi saya sempat bikin Nabi matte review.
jadi bentakan. Terus ya ini udah mulai sore. Sekarang jam 6 sore ya di sini. Ini pemandangan di luar. Di luar tuh ada taman gitu. Nah, itu dia, itu adalah wait. Nah, itu Tokyo Skytree. Tokyo Skytree kelihatan dari balkon rumah ini. Kalau malam pemandangannya bagus banget. Ya, itu tadi sekilas Tokyo Apartment Tour, nothing fancy di apartemen saya. Ya, itu tadi my Tokyo Apartment Tour. Mudah-mudahan kalian suka dengan video yang udah saya buat ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Dan as always, stay gorgeous, stay beauty. Video outside, beauty inside, and I guess I'll see you soon on my another videos. Thank you very much for watching. Bye.